Penetapan tersangka dugaan gratifikasi oleh Kejagung pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan 3 pihak swasta terkait izin ekspor sangat mengejutkan publik. Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini bertanggung jawab terhadap pasokan migor dan harga, ternyata ada satu pejabat eselon tinggi di dalamnya yang terlibat. Nah, mungkinkah ada tersangka lain dan bagaimana caranya agar harga minyak goreng ini bisa kembali stabil? Apakah penangkapan ini juga akan berkontribusi banyak terhadap hal tersebut? Kita akan membahasnya. Ada sejumlah narasumber yang pagi ini akan bergabung bersama kita yang sudah hadir di studio kami. Ada Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Pak Barita Simanjuntak, dan nanti akan bergabung juga bersama kami secara daring Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI, Pak Sudaryono, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Pak Boyamin Saiman. Selamat pagi Pak Barita, terima kasih sudah hadir di studio kami. Selamat pagi Bang Timothy. Pak Barita, kalau dari Komisi Kejaksaan melihat bahwa ini kan suatu masalah yang ya selain menyakitkan, pelik, membingungkan juga mengapa sampai segini ruwetnya permasalahan minyak goreng di Indonesia ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan ini mengungkapkan adanya kong kali kong antara pengusaha dengan salah satu dirjen di Kementerian Perdagangan. Tentunya ini mau dibilang disambut baik, ini sebenarnya menyakitkan gitu. Tapi di sisi lain ya kita senang bahwa terungkap akhirnya. Ini paling tidak salah satu titik yang menyulitkan masyarakat Indonesia selama beberapa bulan terakhir ini. Anda sendiri dari Komisi Kejaksaan melihat ada langkah dari Kejaksaan dalam mengungkap sesuatu yang selama ini sudah menjadi kesulitan bagi masyarakat. Bagaimana, Bang Barita? Ya, saya kira yang pertama kita apresiasi benar ya, karena ini butuh keberanian dan Kejaksaan berhasil meyakinkan publik terhadap tugas penuntutan ya dalam proses ini, penyidikannya. Sebab Kejaksaan itu kan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dan Kejaksaan melaksanakan dengan tegas perintah Presiden yang dalam beberapa waktu yang lalu sudah menyatakan sikat semua mafia dan tidak main-main karena langsung pejabat tinggi ya dari sebuah kementerian yang ditetapkan tersangka bersama-sama dengan 3 orang pihak swasta. Inilah yang kita lihat sebagai era baru penegakan hukum, tidak lagi menegakkan hukum itu pada skala kecil, pada petugas operator lapangan, tapi langsung pengambil kebijakan. Siapa pengaturnya? Iya. Ini pasti sudah masuk kepada memiliki kewenangan dan bisa menggerakkan begitu ya, mungkin karena tingkat dirjen. Iya. Tepat sekali Mas, karena ini kan satu perbuatan yang betul-betul merugikan perekonomian negara. Sektor real, apalagi pedagang kecil, industri rumahan, mempersulit kehidupan rakyat. Akibatnya pemerintah harus mengeluarkan subsidi BLT minyak goreng triliunan, akibat ulah dari para mafia ini. Jadi sangat tepat kalau ini ditindak tegas. Dan kita sekali lagi melihat ini adalah capaian kinerja dan semoga ini juga dilaksanakan sesuai perintah Presiden tadi, usut tuntas. Saya kira ini juga adalah perintah langsung dari Presiden untuk tidak ragu-ragu. Presiden memberi arahan yang tegas dan saya yakin itu akan dilakukan oleh Kejaksaan dengan baik sebab ini tidak main-main. Perekonomian negara harus diselamatkan. Kewibawaan marwah pemerintah juga harus dijaga. Bagaimana dalam negara kita yang menjadi produsen terbesar dari CPO itu justru terjadi kelangkaan. Ini kan luar biasa. Dan ini dilaksanakan oleh Kejaksaan sebab dia ada dalam lembaga pemerintahan. Jadi dia adalah fungsi menjaga perekonomian, kesejahteraan rakyat, hak rakyat untuk kehidupan sosial yang lebih baik, itu menjadi bagian dari tugas sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dan sekali lagi ini menurut kita kerja berat yang juga harus mendapat dukungan dari publik agar segala bentuk perongrongan terhadap perekonomian negara ini dapat diatasi dan negara bisa menyelesaikannya dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebenarnya kan kalau dari perintah Presiden juga tidak spesifik hanya kepada Kejaksaan, tapi justru kepada seluruh aparat gitu untuk mencoba mengungkap siapa sih sebenarnya mafia minyak goreng ini, siapa sih sebenarnya pihak-pihak yang menyusahkan kita selama berbulan-bulan ini dan bahkan mengambil keuntungan di tengah kesulitan tersebut. Tapi apa yang dimiliki kalau menurut Anda khususnya dari Komisi Kejaksaan gitu, apa yang dimiliki oleh Kejaksaan yang menjadi keunggulan dari Kejaksaan hingga akhirnya bisa mengungkap, mengingat kita sudah lama juga menunggu siapa nih, mungkin polisi kah, KPK kah, Kejaksaan kah, siapa yang akan mengungkap siapa sebenarnya mafia dari minyak goreng ini? Ya, ini satu pertanyaan yang tepat sekali Bang Timothy ya, karena
Kalau menurut undang-undang, kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diatur oleh perundang-undangan. Nah, dengan dasar itu, maka pemerintah sebenarnya organ penegakan hukum yang ada di dalamnya itu adalah kejaksaan. Jadi fungsi-fungsi penyidikan dalam kasus tindak pidana khusus ya seperti korupsi ini di dalam lembaga pemerintahan itu ada penegak hukumnya, yaitu kejaksaan. Jadi kejaksaan ini memiliki dua sisi. Pada satu sisi dia adalah lembaga pemerintahan, berarti bertugas untuk menegakkan hukum internal, eksternal, menjaga kewibawaan pemerintah dari rongrongan para penjahat-penjahat ekonomi. Serta yang kedua, dia adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, artinya dia memiliki kemandirian dalam menegakkan hukum demi hak rakyat untuk pembangunan, keberlangsungan pembangunan nasional dan pengamanannya. Saya kira itu posisi strategis kejaksaan yang telah diatur di dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 11 2021. Begitu Mas Bayu. Dan ini tentu saja kita ingin melihat bahwa tidak berhenti di sini. Kalau kita melihat apa yang diungkapkan para pakar, tanggapan para pakar, itu selalu mengatakan bahwa tidak mungkin hanya berhenti di sini. Ini sebenarnya kalau bisa digambarkan mafia minyak goreng, tidak mungkin hanya 4 orang begitu, mengacaukan negara begitu. Ini pasti ada keterlibatan pihak-pihak, mungkin pihak-pihak yang lebih beruang lagi, berkuasa lagi dan lain-lain. Nah, keberanian dari kejaksaan bagaimana mendorong hal ini, bahwa kejaksaan juga jangan sampai ragu-ragu kalau ternyata begitu ada mungkin pengusaha yang besar yang terlibat, atau mungkin ada pejabat besar yang terlibat, atau nama lain yang cukup memiliki kuasa yang terlibat begitu. Bagaimana mendorong hal tersebut dan pastikannya? Nah, inilah yang tadi telah disampaikan oleh Presiden, dan kalimat Presiden yang menyatakan diusut tuntas bagi kejaksaan itu adalah modal force ya untuk mengusut siapa saja. Karena Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi sudah menginstruksikan, dan kejaksaan adalah aparat di bawah Presiden. Dan saya yakin dengan statement Presiden sebagai yang memberi arah penegakan hukum dalam soal ini tidak akan main-main. Pasti ini akan dikembangkan, dan semua kejahatan perekonomian negara itu dengan proses hukum yang berjalan sekarang pasti akan sampai ke sana. Kita tidak ragu-ragu karena sudah jelas apa perintah dari Presiden, dan itu sudah terbukti dalam beberapa penyelesaian kasus, seperti misalnya kasus Jiwasraya, Asabri itu telah diselesaikan dengan baik. Dan masuk lagi nih, beberapa waktu terakhir kejaksaan itu telah membentuk Satgas Mafia pelabuhan, mafia tanah, dan ini sedang bekerja semua. Itulah yang kita sampaikan tadi sebagai sebuah kinerja baik yang kita harapkan ini akan terus dilakukan demi menyelamatkan perekonomian negara, menjaga kepentingan pembangunan nasional dan hak rakyat untuk mendapatkan keadilan sosial dari harga-harga yang terkontrol dan terjaga. Dan ini juga tentunya akan menjaga wibawa pemerintahan sebagai lembaga yang punya kapasitas untuk menertibkan hal-hal yang tidak selaras dengan cita-cita pembangunan nasional kita, Bang Timothy. Oke. Nah, saat ini kita sudah tergabung juga bersama kami, ada Pak Sudaryono. Selamat pagi. Pak Sudaryono dari APSI, kita masih mencoba untuk mengontak. Tadi sudah sempat tergabung. Pak Sudaryono, selamat pagi. Belum bisa mendengar suara saya ya, Pak Sudaryono? Oke, masih belum tersambung dengan Pak Sudaryono, nanti kita akan coba lagi. Nah, Bang Barita, sebenarnya dari pernyataan Presiden tadi ada hal yang harus ditegaskan sebenarnya, bahwa ini menunjukkan dukungan politis. Pentingkah hal tersebut dari satu sisi bahwa itu merupakan perintah bagi kejaksaan, tapi dukungan politis bagi kejaksaan bahwa Presiden dengan segala kekuasaan yang dimiliki akan mendukung siapapun yang memang terlibat, maka akan harus berhadapan dengan hukum. Apakah hal ini Anda lihat dalam kasus mafia minyak goreng justru akan menjadi suatu pembuka pintu bagi kejaksaan ataupun dari aparat lainnya? Iya, terang sekali itu Bang Timothy ya, karena itu adalah perintah, dan semua kita tahu kan bisa menduga-duga ini siapa pemainnya yang disampaikan Presiden tadi, dan tidak mudah menjangkau itu karena seluruh kekuatan-kekuatan para
pelaku-pelaku kejahatan yang selama ini ya sudah menjalankan hal-hal tersebut itu tidak mudah karena punya jejaring kemana-mana. Tetapi dengan sikap tegas Presiden itu berarti siapapun dia, mau pejabat, mau pengusaha, tentu tidak ada kekhawatiran atau keraguan-raguan. Sebab penegakan hukum tidak bisa maju mundur. Kalau kejaksaan sudah menetapkan tersangka, dia punya kewajiban membuktikan itu dalam proses penuntutan. Nah, kalau tiba-tiba maju mundur, inilah yang menyebabkan penegakan hukum kita lemah. Tetapi dengan sikap dan perintah tadi, dan kejaksaan sudah menunjukkan dalam beberapa kasus itu, saya kira ini akan terus berjalan, sehingga perekonomian kita ini tidak tergerus oleh praktek-praktek seperti ini. Dan rakyat yang kemarin itu demo di mana-mana karena kesulitan-kesulitan ini ada jawaban bahwa memang benar ada permainan, bahwa memang benar ada pelaku kejahatan perekonomian, dan ada hukum kita yang tegas. Negara kita kan negara hukum, bukan seperti sinyalemen yang selama ini kan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini kan sudah berhasil ditegakkan dengan pejabat tinggi dan saya kira ini tidak berhenti hanya di sini karena perekonomian negara kita selama ini harus dijaga. Jangan sampai kerja keras para pejabat kita yang baik itu tergerus oleh praktek-praktek 1-2 yang melanggar. Nah, inilah penegakan hukum yang kita sebut harus dilakukan dengan tegas, bernyali, dan konsisten. Ini tanggung jawab besar sebenarnya jatuh pada kejaksaan saat ini. Satu, bahwa karena mengungkap tentunya masyarakat juga ingin melihat ini tuntas. Dan tidak hanya tuntas, tapi juga kalau memang luas ya benar-benar diperluas begitu penyidikannya dan menjerat siapapun yang terlibat gitu. Mungkin ini hanya salah satu jaringan, kita nggak tahu, mungkin ada jaringan-jaringan lainnya juga yang mencoba cari celah dalam mencari keuntungan di tengah sulitnya minyak goreng. Tapi beban itu ada pada kejaksaan, ini harus tuntas, harus diusut sedalam-dalamnya. Di sisi lain, godaan mungkin juga akan ada yang ditujukan kepada kejaksaan, mengingat mereka yang bermain, mafia yang bermain tentunya tidak ingin kejaksaan mentersangkakan lebih banyak lagi dari mereka. Nah, ini yang mungkin harus benar-benar kejaksaan ini benar-benar harus transparan, harus clear, harus jelas, dan apa yang bisa menjamin hal tersebut pemerintah, karena tanggung jawab besarnya ada, godaannya juga pasti mengarah kepada sana. Ya, itulah sebabnya beberapa waktu yang terakhir ini kan Jaksa Agung dalam beberapa kunjungan virtual yang kami ada di dalamnya telah membentuk pengawasan yang baik secara struktural maupun fungsional, termasuk melibatkan Komisi Kejaksaan untuk memastikan tidak ada abuse of power, tidak ada permainan. Dan itu sudah terbukti dengan adanya Satgas 53 di Kejaksaan, lalu penindakan terhadap siapa yang mencoba bermain. Karena seperti selama ini kan kalau mau membersihkan harus dengan sapu yang bersih. Maka Kejaksaan juga harus berani tegas kepada dirinya sendiri, dan itu sudah dilakukan, maka ini bisa berjalan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi untuk menjalankan itu, karena di jajaran Pitsus sendiri kita melihat itu terus maju dalam penyelesaian kasus-kasus yang selama ini dianggap sulit, dianggap banyak faktor lain, tetapi itu berhasil. Tentu kalau mau bermain-main ini tidak akan sampai di sini. Tetapi dengan waktu semenjak Maret sudah dimulai penyelidikannya, ini sudah diajukan penetapan tersangkanya ke penyidikan dalam waktu yang relatif singkat. Itu menunjukkan sebenarnya tidak sulit karena ada kemauan, dan sekaligus juga penegakan hukum yang berhati nurani, punya integritas untuk menyelamatkan bangsa kita, menaikkan indeks penegakan hukum kita yang lebih baik lagi. Jadi dorongan atau godaan dari berbagai pihak ya, karena ini bisnis, tentu harus dijaga betul. Maka itulah sebabnya juga kami mengharapkan agar juga dibentuk whistleblower system ya. Jaksa mengawasi jaksa sehingga sekecil apapun bisa dideteksi setiap ada upaya-upaya yang menyimpang dari tujuan sebenarnya. Karena ada 4 kriteria dalam mengukur pelaksanaan tugas kewenangan ini. 1, ketentuan peraturan. Kemudian disiplin. Ketiga, jangan sampai ada pelanggaran kode etik dan perbuatan tercela. Dan itu secara sistematis ada di jajaran pengawas internal maupun Komisi Kejaksaan. Kami berkoordinasi untuk memastikan tidak ada abuse of power dan menerima
laporan dari masyarakat ketika ditemukan adanya indikasi atau dugaan pelanggaran, agar juga ya membuka kemungkinan agar penegakan hukum dalam kasus ini bisa berjalan secara objektif dan sesuai dengan tujuannya, Bang Timothy. Dan masyarakat pasti akan memperhatikan betul kasus ini, mengingat ya itu tadi kesulitan yang ditimbulkan bagi masyarakat. Kami akan kembali lagi dan nanti kami akan coba tersambung lagi dengan Pak Sudaryono dari Ketua APSI usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Balik di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas mengenai perkembangan dari pemberantasan mafia minyak goreng. Saya masih bersama Bang Barita Simanjuntak dari Komisioner Kejaksaan. Ada Pak Sudaryono juga yang sudah bergabung bersama kami dari APSI. Selamat pagi, Pak Sudaryono. Pagi, Pak Sudaryono. Oke, tadi sempat tersambung bersama kami, tapi tampaknya masih ada gangguan lagi dengan Pak Sudaryono yang nanti juga akan bergabung bersama kami. Ada sedikit gangguan teknis sebenarnya bersama sambungan kami ke Pak Sudaryono, tapi nanti kami akan terus mengusahakan agar Pak Sudaryono bisa tersambung bersama kami. Saya kembali lagi ke Bang Barita, yang langsung muncul tanggapan begitu ya, Bang Barita, bahwa karena melibatkan dirjen dan melibatkan pengusaha gitu. Ini kalau kita secara sederhana saja melihat kasusnya, ini biasanya menjadi ranah KPK dan ini yang akhirnya banyak tanggapan dari masyarakat. Wah, kejaksaan akhirnya masuk dalam kasus ini begitu. Padahal kita mungkin ya masyarakat juga mengharapkan kalau ada keterlibatan dirjen seperti ini biasanya KPK yang mengusut. Nah, mungkin Anda bisa menggambarkan sebenarnya tidak juga harus terkotak-kotak gitu siapa yang menangkap apa, tapi bagaimana agar permasalahan minyak goreng ini menjadi permasalahan bersama khususnya untuk aparat gitu yang punya kewenangan tersebut. Ya. Nah, inilah yang Bang Timothy yang kita lihat harus dibangun perspektif itu ya, berkolaborasi untuk bersama-sama menegakkan hukum. Banyak ada adagium kan yang juga menjadi referensi kita. Orang tidak melihat apakah itu kucing belang, kucing hitam, kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Nah, selama masih terkotak-kotak, maka para penjahat itu akan bertepuk tangan. Karena dia akan mencari tempat yang paling nyaman dan tempat yang paling bisa bernegosiasi. Tetapi kalau kejaksaan kuat, KPK kuat, kepolisian kuat, saya kira negara kita ini akan mengalami percepatan yang luar biasa untuk menegakkan hukum dan mencegah kebocoran terhadap perekonomian negara, menyelamatkan kehidupan rakyat, hak konstitusionalnya untuk hidup sejahtera. Jadi langkah yang diambil kejaksaan ini memang seharusnya memicu juga ya aparat yang lainnya juga untuk ya paling tidak terbukti memang ada celah yang bermain di sini, ada pihak-pihak yang bermain. Dari kepolisian, dari KPK dan lain-lain juga harusnya terpicu gitu, Bang Barita. Iya, betul sekali. Karena memang seperti saya katakan tadi, kejaksaan ini memiliki kekasan. Dia untuk tindak pidana korupsi memiliki fungsi penyidikan dan penuntutan. Jadi lebih efisien dan efektif. Tetapi dalam penegakan hukum, koordinasi tentu juga penting. Bersama-sama dengan lembaga penegak hukum yang lain memperkuat negara hukum kita. Lalu yang kedua, kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Artinya seluruh polisi penuntutan dan seluruh visi presiden di bidang penegakan hukum dieksekusi oleh kejaksaan. Ini di dalam undang-undang tegas dikatakan. Jadi kalaupun sekarang dalam kasus minyak goreng itu kejaksaan yang melakukan penyidikan dan penuntutan, itu sebenarnya adalah tugas dan rel yang benar. Hanya saja ke depannya agar kasus-kasus ini tidak lagi dilihat parsial ditangani kepolisian, KPK atau kejaksaan, marilah berkolaborasi sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan dan juga sesuai dengan nawacita dari presiden kan. Dan saya yakin ini juga yang diinginkan masyarakat sebenarnya. Mengingat kita juga punya aparat yang dalam berbagai bidang dan dengan kekuatan dan keunggulannya masing-masing, tentunya seharusnya bersama-sama bisa mengungkap siapa sih sebenarnya di balik mafia minyak goreng ini. Saya ke APSI, ada Pak Sudaryono. Semoga ini sudah tersambung. Pak Sudaryono, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, akhirnya terdengar. Terima kasih. Mohon maaf atas gangguan teknisnya nih, Pak Sudaryono. Saya ingin tahu tanggapan dari Anda sendiri dan apa yang Anda lihat pengaruhnya ke depannya. Efeknya akan apa ini setelah ada pengungkapan oleh kejaksaan keterlibatan dirjen di Kementerian Perdagangan berkong kali kong dengan pengusaha.
untuk sawit dan ketersediaan dari minyak goreng ini? Ya, ya. Ya, jadi tentu kami apresiasi langkah-langkah yang sudah diambil ya dari penegak hukum, dalam hal ini adalah kejaksaan. Saya kira inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat selama ini, karena memang kan kenyataannya seperti itu gitu. Ada dilema-dilema yang kita alami, misalnya kan masyarakat kan tahu bahwa kita eksportir terbesar minyak sawit, kemudian kenapa kesulitan misalnya minyak goreng sulit dan seterusnya. Kemudian ada satu fenomena, misalnya kita semua tahu bahwa pada saat harga diatur, HET-nya itu barang langka. Kemudian begitu HET untuk kemasannya dilepas, ternyata barang tiba-tiba banjir begitu. Jadi kecurigaan inilah yang mendasari masyarakat, saya kira termasuk kita dari pedagang pasar, kan kita ini kan diminta untuk misalnya ngambil pasokannya ke agen atau distributor yang biasanya. Nah, pada saat diatur kira-kira bulan Januari Februari kemarin itu kan barangnya tidak ada. Jadi barangnya yang tidak ada. Nah, itu yang menjadi kecurigaan lah. Jadi orang akhirnya menyampaikan adanya mafia, adanya negara itu kalah dengan swasta dan lain-lain, opini akan berkembang. Kemudian juga sampai dengan Pak Menteri Perdagangan sendiri kan menyampaikan bahwa memang ada mafia, akan diumumkan tersangka dan seterusnya begitu. Nah, jadi ini saya kira juga kami dari pedagang pasar ya, yang sangat berkepentingan ya, Memang masyarakat secara luas juga berkepentingan, tapi kami sebagai pedagang pasar sangat berkepentingan terkait minyak goreng ini. Itu kami sangat mengapresiasi langkah ini, dan ini menurut kami juga langkah yang berani gitu. Jadi dan tentu yang menjadi harapan kami adalah ya tidak hanya sampai di sini, kalau bisa kita tuntaskan, pengusahaannya mendalam, habisi gitu kira-kira, dan adanya efek jera supaya lagi-lagi ke depan itu tidak ada praktek-praktek seperti ini. Misalnya kalau sekarang misalnya di minyak goreng, kemudian kan ada juga kebutuhan pokok masyarakat ya, ada sembako masyarakat yang dibutuhkan menjadi kebutuhan pokok, itu kan selain minyak goreng misalnya ada bahan pabrikan gula misalnya. Gula kan tidak bisa diproduksi selain oleh pabrik. Nah, itu juga menjadi semacam efek jera dan semacam warning kepada siapapun, baik itu penyelenggara negara, dalam hal ini pejabat negara maupun swasta, perusahaan-perusahaan swasta, untuk melakukan ya hengki-pengki lah begitu ya dengan pemerintah, dengan penyelenggara negara, sehingga mereka bisa mempermainkan komoditi ini. Karena komoditi ini kan, ini menurut saya bukan lagi kejahatan biasa ya, karena ini kejahatan kemanusiaan. Karena tidak dipikirkan si oknum-oknum ini tidak memikirkan bahwa sebetulnya hal kecil yang mungkin dia lakukan ya, hal kecil itu maksudnya kan ngasih izin aja gitu, dia pikirkan mungkin hal kecil, tapi sebetulnya ini hal yang memang sangat luar biasa. Dampaknya, yang efeknya tuh dampaknya karena rakyat kita ini kan sangat bergantung ya terhadap kebutuhan pokok itu tanggapan dari kami. Kemudian harapannya tentu tadi saya sudah sampaikan, minta diusut mendalam, kemudian juga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini di minyak goreng, jangan sampai terjadi di beras, jangan sampai terjadi di gula, jangan sampai terjadi di kebutuhan pokok yang lain. Kemudian saya ada yang bertanya, misalnya dengan adanya pengungkapan ini, apakah ada misalnya efek di lapangan, di pasar khususnya terkait stok minyak goreng misalnya. Karena aturannya sudah dirubah bahwa minyak goreng kemasan itu adalah sekarang dilepas harganya ke pasaran. Ya tentu saya kira minyak goreng kemasan itu sekarang stoknya di mana-mana ada, walaupun memang harganya mahal. Yang menjadi concern kami tentunya adalah di situasi yang masyarakat kita yang sulit, habis selesai pandemi baru mau menggeliat, ternyata adanya kenaikan harga ini. Kami mendorong kepada pemerintah, kami kebetulan juga yang ditugasi pemerintah kan untuk minyak goreng curah yang diatur, Bang. Jadi karena minyak goreng curah yang diatur, maka concern kami dari Asosiasi Pedagang Pasar, karena minyak goreng curah adalah domain pedagang pasar, tidak ada domain yang lain, karena minyak goreng curah tidak dijual di retail modern, di supermarket maupun di minimarket. Tentu kami mendorong supaya minyak goreng curah ini banjir di pasar-pasar tradisional. Itu yang kami koordinasikan terus. Sampai saat ini memang masih sulit ya, Mas Daryono ya? Iya, jadi kalau sekali lagi tadi, kalau misalnya minyak goreng kemasan kan sudah dilepas ke pasaran ya, tentu ibaratnya pengusaha itu ya sudahlah, harganya mahal kan dia jual mahal, jadi dia ada saya kira punya willingness yang besar lah untuk jualan dalam keuntungan minyak goreng lebih kemasan, soalnya. sehingga karena ada keuntungan lebih di situ. Nah,
kami mendorong untuk yang minyak goreng curahnya ini Bang. Nah, kami laporkan bahwa memang secara data misalnya, oh sudah sekian, tapi memang mungkin ada dua hal ya, ada dua hal yang membuat kami merasa di masyarakat maupun di pasar tradisional minyak goreng curah ini dirasa masih kurang ya. Yang pertama adalah memang adanya shifting kelompok-kelompok masyarakat kita yang tadinya belanja minyak goreng kemasan dengan kemampuan ekonomi dia mampu, tapi karena memang tambah mahal, tentu ada shifting orang yang tadinya belanja kemasan, walaupun itu kemasan sederhana, yang lalu harganya mungkin berapa, terus sekarang jadi mahal ya, shifting ke minyak goreng curah, sehingga volume konsumsi untuk minyak goreng tinggi curah itu juga ya. tentu akan lebih besar ya, itu nomor satu. Yang kedua, ya kami mencurigai ya, kami memang tidak punya bukti yang kuat. Tentu kalau kami ke jaringan kami sampaikan kalau ada bukti yang kuat untuk disampaikan. Adanya dugaan-dugaan misalnya minyak goreng curah ini kan karena minyak goreng kemasan itu harganya lebih mahal. Jauh ya, harganya tuh jauh. Kalau minyak goreng curah misalnya 1 liternya 14.000, minyak goreng kemasan itu bisa di atas 20.000 ya, di selisihnya Bang. Jadi kami mencurigai adanya praktek-praktek juga yang kami juga perlu penegakan hukum di sini. Bagaimana minyak goreng curah ini kami curigai ada oknum yang minyak tangkian ini dikemasi gitu. Jadi ya kita ada mencurigai itu karena kalau misalnya kami koordinasi dengan Kementerian Perindustrian misalnya, Kementerian Perindustrian menyampaikan kepada kami bahwa yang sudah digelontorkan minyak goreng curah itu melebihi dari kebutuhan yang diperkirakan oleh pemerintah itu sendiri. Gitu. Tapi tidak sampai ke pedagang pasar gitu ya? Memang ada Bang. Jadi kami juga salah kalau kami sampaikan tidak sampai begitu. Kami sampaikan bahwa memang ada sampai di pedagang tradisional, di pasar-pasar tradisional, tapi kebutuhannya itu masih belum masif gitu Bang. Jadi masih belum masif. Jadi schedule-nya masih belum masif. Kendalanya macam-macam sih. Ini kan misalnya kendalanya ada yang terkait stok, ada yang terkait logistik dan seterusnya. Tapi apapun itu, ya kami pengen adanya adanya semacam perbaikan, adanya akselerasi. Kalau pasar tradisional banjir dengan minyak goreng curah, saya kira urusan minyak goreng ini akan segera selesai perdebatannya di publik begitu. Jadi apa yang tadi Anda gambarkan bahwa ada kecurigaan dari banyak pedagang dan dari pihak APSI juga bahwa ada minyak goreng curah yang dikemas ya agar bisa jual lebih mahal. Setidaknya ini memperlihatkan bahwa sebenarnya dimensi dari kesulitan atau kelangkaan minyak goreng ini tidak akan tuntas dengan penangkapan 4 orang ini. Paling tidak kan bisa dibilang begitu ya, karena di lapangan dampak dari penangkapan tersebut ya bisa dibilang ya belum terasa atau hampir tidak terasa dan menunjukkan bahwa mafia minyak gorengnya ya masih aktif begitu ya Mas Daryono. Dan apakah ini akan menjadi penunjuk bagi Anda kalau memang sudah minyak goreng curah sudah banjir di pasaran, tidak ada kesulitan untuk stok, tidak ada permasalahan untuk harga, baru kita bisa mulai melihat bahwa memang ini akhirnya sudah mulai selesailah masalah kita terhadap minyak goreng ini. Betul. Bahkan kami begini Bang, kami mendorong kepada pemerintah ya. Maksud saya begini, produsen minyak goreng ini kan mungkin hampir semuanya kan dikerjakan oleh swasta ya yang punya pabrik minyak goreng ini. Jadi kami mendorong kepada pemerintah, mungkin belajar dari pengalaman ini, kami kemarin diajak koordinasi, kami sampaikan masukan dari kami bahwa negara harus hadir gitu. Maksud saya begini, negara harus hadir, harus menguasai fisik dari minyak goreng ini sendiri. Misalnya ini kan case-nya minyak goreng Bang, kalau misalnya nanti ada case-nya gula, maka negara harus hadir. Ada satu case yang menjadi contoh baik adalah bagaimana negara bisa mengendalikan harga beras dengan adanya Bulog punya stok, kemudian dan seterusnya. Tentu di luar Bulog kan mungkin Bulog tidak yang dia kuasai kan tidak terus 100% dikuasai semua. Cuman kan dengan Bulog atau sebagai perwakilan dari negara, sebagai badan dari negara yang menguasai fisik dari komoditi tertentu, yaitu dalam hal ini adalah beras, sehingga spekulan-spekulan, pebisnis, penggiling-penggiling, kemudian trader-trader beras di luar sana, tentu akan berpikir 2 kali gitu. Nah, kami menginginkan mungkin sebetulnya kan sembako ini kan juga jumlahnya kalau tidak salah bapokting ya, bahan pokok penting ini kan kalau tidak salah ada 12 jenis ya. Nah, kami mendorong kepada pemerintah kalau bisa misalnya dimulai dengan case minyak goreng ini ada
satu badan, satu BUMN, whatever kita bisa tunjuk misalnya, tapi dikasih kekuasaannya itu nggak hanya meregulasi Bang, tapi juga punya fisik, misalnya 15% dari fisik minyak goreng dipegang oleh satu badan atau BUMN misalnya. Kemudian jadi kalau ada kelangkaan untuk apa ya, kalau saya selalu bahasa saya tuh gini, untuk membuat nyahok spekulan-spekulan itu harus dengan cara seperti itu. Jadi kalau tidak begitu ya mohon maaf, akan ada, ini kan sifat dasar manusia ya, bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya ya. Jadi terkait moral itu mungkin kan menjadi, kadang-kadang ada orang yang tidak berpikir moralnya tidak menjadi pertimbangan. Tapi bahwa motivasi orang untuk mencari keuntungan lebih besar itu kan menjadi sifat dasar manusia, dan itu harus kita patahkan, kita buat nyahok mereka dengan negara itu menguasai fisik. Nanti berlaku juga untuk gula, berlaku juga untuk yang lain-lain misalnya. Jadi harus menguasai juga, bukan hanya meregulasi ya. Secara pasarnya pun harus memiliki pengaruh tersebut. Ini masukan dari APSI, karena saya yakin APSI ingin sekali. Ini baru satu masalah nih buat APSI, seperti digambarkan tadi oleh Mas Sudaryono. Masih ada gula, masih ada lain-lain, dan ada masa-masanya ini yang justru bergejolak gitu ya Mas Sudaryono. Dan kalau ini semua sudah terkendali, pasti masyarakat juga yang akan menikmati, dan ini harapan dari pemerintah juga. Mas Sudaryono, terima kasih. Pak Barita juga terima kasih sudah hadir di studio kami pada hari ini dan bahas mengenai permasalahan ini. Sehat terus Mas Sudaryono dan juga Pak Barita dalam terima kasih Bang Timothy. Terima kasih Bang.